Awal mula konflik adalah sekitar pukul 11 siang. Suara raungan motor mulai terdengar dari pusat kota. Para simpatisan muda Partai Golkar memulai konvoi. Gas motor ditarik kuat-kuat. Knalpot dilepas. Suaranya memekakan telinga. Biasanya, ini bukan hal asing saat kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Sekilas Horor, tempat di mana kisah-kisah kelam dari masa lalu kembali terangkat ke permukaan. Hari ini, kita tidak sedang membahas cerita misteri atau makhluk halus. Tapi kita akan menyelami sebuah tragedi berdarah yang pernah mengguncang tanah air. Peristiwa yang terjadi bukan di tempat terpencil, bukan juga di malam gelap gulita, melainkan di siang bolong, di jantung kota Banjarmasin, tahun 1997. Peristiwa ini dikenal dengan nama, Tragedi Jumat Kelabu. Jumat pagi, 23 Mei 1997. Kota Banjarmasin terlihat tenang. Warga memulai aktivitas seperti biasa. Pasar-pasar ramai, anak-anak berangkat sekolah, dan para pedagang kecil mulai menggelar dagangannya di pinggir jalan. Tak ada yang menyangka, bahwa hari itu akan berubah menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah kota ini. Hari itu adalah hari kampanye. 3 partai besar bergantian memeriahkan suasana menjelang pemilu. Dan Jumat itu, giliran Partai Golkar. Lapangan Kamboja dipilih sebagai lokasi utama. Panggung hiburan rakyat dibangun megah. Bukan hanya artis ibu kota yang dihadirkan, tapi juga 2 tokoh penting dari Jakarta, Menteri Sekretaris Kabinet Saadillah Mursyid, dan Ketua MUI KH Hasan Basri. Sejak pukul 9 pagi, suasana berubah meriah. Warna kuning mendominasi seluruh sudut kota. Sapu tangan bergambar pohon beringin dibagikan, nasi bungkus disebar kepada ribuan warga, terutama buruh, tukang ojek, pedagang kaki lima, dan tukang becak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 orang. Namun yang tak disadari, semangat kampanye itu perlahan-lahan berubah menjadi bara. Awal mula konflik adalah sekitar pukul 11 siang. Suara raungan motor mulai terdengar dari pusat kota. Para simpatisan muda Partai Golkar memulai konvoi. Gas motor ditarik kuat-kuat. Knalpot dilepas. Suaranya memekakan telinga. Biasanya, ini bukan hal asing saat kampanye. Tapi kali ini, waktunya salah. Tempatnya juga salah. Konvoi motor melintas tepat di Jalan Pangeran Samudera, tempat di mana berdiri Masjid Nur, masjid besar yang tengah melangsungkan salat Jumat. Masjid itu juga dikenal sebagai basis politik Partai Persatuan Pembangunan. Aparat yang berjaga sudah memperingatkan, tapi para pengendara konvoi mengabaikannya. Mereka tetap lewat, tetap menggebergas, tetap menciptakan bising. Jamaah masjid mulai resah. Dan ketika salat Jumat selesai, kemarahan meledak. Puluhan, lalu ratusan jamaah berjalan cepat menuju kantor DPD Golkar. Berita tersebar begitu cepat, dan warga dari berbagai penjuru pun ikut bergabung. Di sisi lain, Satgas Golkar yang terdiri dari pemuda Pancasila dan FKPPI, anak-anak dari keluarga militer, berusaha menahan massa. Tapi massa semakin banyak. Semakin tak terkendali. Bendera, spanduk, umbul-umbul, semuanya diturunkan dan dibakar. Mereka menyerbu lapangan Kamboja, tempat kampanye masih berlangsung. Sekitar 20.000 orang yang hadir di sana panik. Panggung hiburan diserbu, dibongkar, dirubuhkan. Bentrokan tak terhindarkan. Aparat keamanan kewalahan. Menjelang sore, suasana makin kacau. Massa kini membawa senjata tajam dan benda-benda tumpul. Mereka menyerang apapun yang mereka temui. Toko-toko, kantor pemerintahan, rumah warga, semuanya jadi sasaran. Kendaraan dibakar. Hotel Istana Barito pun tak luput. Satpam berlarian, mengetuk kamar demi kamar, berteriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Para tamu panik. Ada yang bahkan hanya sempat mengenakan pakaian dalam sebelum melarikan diri. Di tengah kerusuhan, yel-yel dari berbagai partai terdengar. Banyak yang mengenakan atribut PPP, tapi ada juga yang membawa simbol PDIP. Tak lagi jelas siapa kawan, siapa lawan. Semua seolah jadi ajang pelampiasan, sentimen agama, etnis, bahkan dendam pribadi ikut terbakar dalam amarah. Isu-isu hoaks semakin memperkeruh suasana. Kelenteng akan dibakar. Masjid akan dirusak. Maka, pemuda-pemuda dari berbagai suku ikut turun ke jalan, Madura, Maluku, Sulawesi Selatan.
Dan seperti sejarah yang berulang, warga Tionghoa pun kembali menjadi korban amukan. Sore menjelang malam, listrik padam. Kota jadi gelap. Tapi cahaya api dari bangunan-bangunan yang terbakar tetap menyala. Petugas pemadam tak bisa berbuat banyak. Mereka yang mencoba memadamkan api malah diserang. Hingga pukul 10 malam, 3 pesawat Hercules mendarat. 1.000 pasukan bersenjata lengkap diturunkan. Perintahnya jelas, tembak di tempat bila ada yang melawan. Kilatan senapan api mulai terlihat. Letusan senjata terdengar dari arah Mitra Plaza, yang jadi titik terparah bentrokan. Pukul 3 dini hari, pasukan bergerak ke Kampung Pelayan, daerah padat yang dikenal dengan banyaknya preman. 195 orang digiring ke kantor polisi. Wajah mereka lebam, berdarah, hampir tak dikenali. Kemudian mereka menyisir ke Beruntung Jaya Tambun, lalu ke Teluk Tiram. Namun dari semua itu, siapa otak di balik kerusuhan ini? Tidak pernah terungkap. Pemerintah memilih diam. Media terbatas. Hal tersebut menimbulkan apa saja bagi masyarakat? Kerugian? Jangan tanya. Kantor Golkar, PLN, Depdikbud, Pegadaian, apotek, bank, sekolah, rumah ibadah, panti jompo, rumah warga. Ratusan bangunan hancur dan terbakar. Tapi yang paling menyedihkan, korban jiwa. Tidak ada angka pasti. YLBHI mencatat 123 orang tewas, 118 luka-luka, 179 hilang. Komnas HAM mencatat 199 hilang. Hanya 2 yang berhasil ditemukan. Kebanyakan korban meninggal bukan karena bentrokan, tapi karena terjebak dalam ruko yang dibakar. Bayangkan, terjebak, dan tak bisa keluar. Tragedi Jumat Kelabu jadi titik hitam dalam sejarah Banjarmasin. Bukan hanya soal politik, tapi juga tentang kehilangan arah, kehilangan rasa hormat, dan hilangnya nurani dalam semalam. Sebagian menyalahkan intoleransi. Sebagian lagi menyebut ini adalah puncak dari kemarahan yang lama terpendam. Apapun itu, biarlah ini jadi pelajaran. Bahwa amarah yang dibiarkan membara, bisa meluluhlantakkan segalanya. Jika kalian punya pendapat atau informasi lain tentang tragedi ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.